Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi kita menyelami perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Namanya kini disebut di setiap sudut kota. Orang sakit mencari dia, orang miskin mencarinya, dan orang teraniaya berlindung kepadanya. Namun, semakin terang cahaya kebenaran, semakin gelap hati para pembencinya. Hari ini, Bani Israel akan menyaksikan sebuah mukjizat yang tak pernah mereka duga. Selamat menyaksikan. Namun sebelum kita lanjut ke kisah yang menggetarkan ini, mari dukung channel ini agar terus bisa menebarkan syiar dan kisah-kisah para nabi. Silakan tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini kepada keluarga serta teman-teman kalian. Semoga setiap ilmu yang disebarkan menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Suatu hari, Isa dan murid-muridnya melewati sebuah rumah yang ramai dengan suara duka. Tangisan menyayat hati terdengar hingga ke jalanan. Murid Nabi Isa, "Wahai guru, sepertinya ada kematian di rumah itu." Suaranya terdengar sangat memilukan. Seorang ibu keluar dari rumah itu dengan wajah basah air mata. Ia kehilangan harapan. Ibu itu berteriak, "Anakku, anakku satu-satunya telah meninggal sejak pagi. Tak ada lagi harapan bagiku. Hidupku hancur." Isa menatap ibu itu dengan penuh rasa iba. Ia pun bertanya dengan lembut, "Nabi Isa, Ibu, bolehkah aku melihat jenazahnya?" Mereka pun masuk. Jenazah pemuda itu terbaring kaku. Namun, di antara pelayat, ada para pemuka agama yang memandang dengan tatapan sinis. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukan Isa. Katakan, wahai Isa, apakah kau juga bisa membangunkan tulang belulang yang diam ini? Benar. Jika kau bisa melakukannya, maka barulah kami akan percaya kepadamu. Isa memandang mereka tanpa rasa marah. Dengan tenang, ia menjawab, "Nabi Isa, aku tidak melakukan apapun kecuali dengan izin Allah." Isa mendekati jenazah itu. Suasana ruangan mendadak hening. Ia menengadahkan tangannya ke langit, memohon kepada sang pemilik nyawa. Nabi Isa nada khusyuk atau berdoa, "Wahai Allah, Engkau yang memberi kehidupan dan mematikannya. Jika Engkau berkehendak, maka hidupkanlah dia di hadapan mereka. Tunjukkanlah kebesaran-Mu." Tiba-tiba, dada jenazah itu bergerak. Ia menarik napas panjang, seolah baru terbangun dari tidur yang lelap. Matanya terbuka, pemuda suara bingung atau lemah. "Ibu, kenapa ramai sekali?" Ibu menjerit bahagia. "Anakku, kau hidup. Allahu Akbar. Sungguh, Allah Maha Besar." "Pemuda, aku tadi mendengar suara memanggilku, lalu jiwaku kembali." Nabi Isa lembut, "Bersyukurlah kepada Allah, Zat yang menghidupkan engkau." Melihat itu, para pemuka agama mundur dengan wajah pucat pasi. Ketakutan melanda hati mereka. Rabi satu berbisik takut, "Ini Tidak mungkin. Ini ancaman terbesar bagi kita ini. Mereka akan meninggalkan kita selamanya dan mengikuti Isa." Rabi satu marah, "Kita harus menjatuhkannya dengan fitnah. Katakan pada semua orang bahwa ia melakukan sihir. Ya, sihir yang besar." Sementara itu, setelah kerumunan bubar, para murid berkumpul mengelilingi Isa dengan cemas. Murid Nabi Isa, "Guru." Tatapan mereka penuh kebencian. "Mereka pasti akan menyakitimu." "Nabi Isa, jangan takut. Allah bersamaku." Murid Nabi Isa, "Apakah ini awal dari ujian besar?"
Nabi Isa, setiap nabi diuji oleh kaumnya, dan kalian bersabarlah bersama kebenaran. Maryam, sang ibunda yang selalu setia, datang dengan wajah gelisah. Maryam, wahai putraku, sampai kapan mereka akan mengejarmu? Hatiku tidak tenang. Nabi Isa, selama Allah menghendaki. Ibu, hatimu jangan gelisah, kebenaran memang jalan yang sepi. Mukjizat demi mukjizat ternyata tidak membuat hati para pemuka Bani Israel luluh. Justru, rasa iri dengki membakar hati mereka. Benih-benih konspirasi untuk membunuh Isa mulai ditanam di dalam gelap. Badai besar akan segera pecah. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Simak kelanjutannya di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.